Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, setelah Pentakosta, penganiayaan mulai muncul di kota Yerusalem. Akibatnya orang-orang percaya keluar dari kota Yerusalem, mereka pindah ke kota-kota lain dan memberitakan Injil di sana. Nah, salah satu kota yang diinjili adalah kota Antiokhia. Firman Tuhan mencatat bahwa para murid pergi ke kota Antiokhia, mereka memberitakan Injil, lalu karya Roh Kudus terjadi di sana, mujizat terjadi, sehingga akibatnya banyak orang yang menjadi percaya. Itulah sebabnya para rasul kemudian mengutus Barnabas ke kota Antiokhia untuk memfollow up dan memelihara kehidupan orang percaya. Saudara, ini menarik sekali karena kalau kita membaca ayat yang ke-24 dikatakan bahwa ketika Barnabas tiba di Antiokhia, ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Barnabas membawa orang kepada Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Barnabas? Saudara-saudara, ternyata di sana kita tidak melihat bahwa Barnabas itu melakukan mujizat yang luar biasa. Dia tidak membangkitkan orang mati, dia tidak menyembuhkan orang sakit, dia tidak bernubuat, dia tidak berbahasa roh. Lalu apa yang dikerjakan? Menarik sekali, karena lebih daripada karunia-karunia ilahi, maka Barnabas menunjukkan karakter ilahi. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa karena dia adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, itu membawa banyak orang percaya kepada Kristus. Saudara, ini seharusnya menjadi perenungan bagi setiap kita. Karena ternyata karunia ilahi adalah penting, tetapi karakter ilahi juga sama pentingnya. Banyak orang salah berpikir mengenai baptisan Roh Kudus. Mereka berpikir ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, tanda-tanda yang ajaib yang menyertai mereka. Saudara, tidak salah. Kita perlu karunia daripada Roh Kudus, tapi jangan lupa kita juga perlu memelihara karakter kita di dalam Tuhan. Bahkan kedua-duanya saling berkaitan, saudara-saudara. Karena karakter tanpa karunia menghasilkan hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi saudara-saudara, karunia tanpa karakter menghasilkan hidup yang berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Karena tanpa karakter yang benar, hidup kita ini akan menjadi batu sandungan bagi orang lain dan bukan menjadi kesaksian. Bukankah kita sudah banyak mendengar bagaimana orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, mereka memiliki karunia-karunia yang luar biasa, tanda-tanda yang ajaib yang menyertai hidup mereka. Tetapi karena tidak disertai dengan karakter yang benar, maka pelayanan mereka bukan lagi menjadi kesaksian, tetapi menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara, marilah kita renungkan sejenak. Baptisan Roh Kudus bukan bertujuan menjadikan kita sakti, tetapi bertujuan menjadikan kita saksi. Dan saksi Kristus tidak otomatis harus disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, tetapi yang lebih penting lagi adalah harus disertai dengan karakter ilahi sebagai bentuk kepenuhan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Saya mau katakan saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu 100% adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu melibatkan tanggung jawab kita untuk tetap senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesalehan. Maka apabila kita menjaga hidup kita tetap di dalam Roh Kudus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan akan menghasilkan karakter ilahi yang akan membawa banyak orang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu saya mendorong kita, pada waktu kita memperingati Pentakosta, kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, kita bisa berdoa minta mujizat, minta karunia-karunia, tetapi jangan lupa kita juga harus menyertainya dengan karakter ilahi di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.